aja. Halo Bro, selamat datang di Yogi Barito Channel, channel yang mengkaji budaya dikemas ringan untuk menghibur dan alih-alih menambah pengetahuan. Kali ini Bro semua saya ajak ke tempatnya beliau seniman besar dari kawasan Ngapak. Video kita kali ini. Ya itu hanya jujur aja, saya tidak bisa menyebut kata gift bakal itu kecuali apa andi. Tapi kalau kita itu mungkin benar ada wong Banyumasan, wong Timur ya, ini karunia Tuhan yang perlu kita cintai. Itu hanya unik sih. Nah apa ini kan mungkin ada konteks perenungan yang karena tahun 57 dalam suratnya sebelumnya begini, Pak Cel bahwa ilham itu didapat oleh orang-orang yang punya kesadaran penuh berkontemplasi. Kalau ide atau gagasan kan tanya Mbak Buku orang tentang 50 sudah matang seperti itu. Orang-orang yang gelap ini kuatnya luar biasa. Nah, biasanya saya berikan fondasi pada pengalaman. Begitu nanti juga pengalaman. BBM itu juga awal BBM sudah jadi maestro, banyak juga pada gambar muda. Sekarang beli kembang ziarah ke maestro yang sesungguhnya nggak lagi. Makanya kebijakan yang kedua itu gara-gara itu yang pas anak itu. Jadi dari pertama ya kok sekali kok untuk bawa ke musuh mabadi. Karena menurut saya sampai hari ini belum ada manusia sedunia. Saya belum menemukan. Ada era romantik Raden Saleh. Bahkan di Bali banyak seniman seperti orang-orang ada Ari Smith, ada Hofker, ada Bonnet, ada Lemayer. Mungkin sang Antonio bilang, mungkin harganya memang melampaui, tapi kalau menurut saya pribadi, apa itu paling jenius dalam arti tidak diragukan pembelaan terhadap humanismenya. Makanya didapat satu-satunya orang Indonesia yang pernah dapat penghargaan tokoh perdamaian dunia Dag Hammarskjöld. Mencelakannya apa nih? Bisa menyimpan loh. Bisa menyimpan kehebatan mereka itu makhluk. Dan maestro kan dulu. Itu dalam tulisannya Kusnadi, aku mendasar dengan tulisan Kusnadi meramalkan setelah era romantiknya Raden Saleh akan lahir di dunia baru. Lagi-lagi apa nih loh saya menyimpan. Dari awal prolog saya bukan surat-surat. Sampai saya punya majalah yang mungkin maaf ya, keluarga saya tidak punya. Yaitu Avandi itu yang dulu edisi khusus namanya Sarina. Itu dari cover sampai penutup semuanya hanya ngulas Avandi. Kebayang dah, sebuah majalah mengulas dari covernya gambar Avandi, penutupnya Avandi di dalamnya itu udah itu apa lagi kamu? Saya ngobrol ini saya punya dasar yang valid bahwa saya punya majalahnya. Memang keluarga ini bukan kira-kira ngomong dia.
Avandi menulis puisi itu, ya punya puisinya gitu. Kan nggak mungkin banyak, bahkan penulisannya juga ada. Apakah Avandi menulis puisi? Aku punya, tapi hanya sedikit kertas. Puisi buat istrinya Maria. Kenapa menulis puisi? Karena punya kedekatan dengan Khairil Anwar. Tidak dilakukan. Nah, celakanya tadi archive kita itu hilang. Archive-nya, artefaknya. Ini jauh nih Pak Nasir. Jadi berangkat dari ini semua tadi diceritakan sama jenengan sampai ke jenengan sampai titik ini sekarang itu memang jenengan memang ngenger sama Pak Avandi beliaunya itu sampai kemudian menghilangkan hampir keseluruhan kayak hidup dari jenengan ini. Buat dulu Avandi itu saya juga bisa mengintip Avandi karena kan Dr. Mahathir Muhammad datang, Pak Harto dari Jakarta datang, Pak Badasan asal dalam Sri Sultan Hamengkubuwono. Pak Pinten. Saya kasar mungkin antara tahun 84 ya. Saya tuh pengen banget ke Kata, kita kan tahu sendiri. Jadi itu di screening itu harus jauh dulu. Saya cuma ngikut dari dan yang saya tangkap, beliau ini ketemu orang besar juga tidak kecil, ketemu orang kecil tidak besar. Ya. Ya rasakan itu. Ngefan lah. Ngefan, aku ngefan. Tapi ini banget ngintip. Udah akhirnya jauh dari musuhnya. Ya. Betul sebetulnya juga sampai hari ini banyak TV nasional saya didownload untuk sedikit tentang apa. Saya nggak mau. Terlalu besar. Nggak mau toko juga tentang apa dia saya nggak mau. Kalau tulangnya punya apa dia mungkin mau. Jadi ini pakai tadi kalau judulin nama ini. Tukang nyapu neng ya. Tukang belum nyekar masakan mandi. Iya. Yang idolak-elak. Iya. Ini juga Muhammad Sobari kan mau bikin essay. Aku juga melukis tentang essay Sobari. Muhammad Sobari katakan itu ya. Kayaknya judulnya juga nyerempet ke apa gitu lah. Keduren lakang lah. Jadi ini kalau pernah mireng dengan terkenalnya sampai disebut sebagai apa sih pelukis gorengan. Oh iya. Dan channel pulau yang nih, itu pripun nih saya cerita. Itu malah aku baru hari ini saya klarifikasi kan. Jadi tahun 97 itu lukisan saya pameran dibuka jam 7 jam 3 itu. Saya tidak ngerti malah saya awalnya malah tanya di dalam batin saya itu apa model Jakarta ya lukisan itu sebelum pameran dikasih kita ternyata laku. Sold out itu tahun 97 dalam negara dalam badan krisis ekonomi. Nah, ya saya bongkar ini lah, bongkar. Ini sampai dibuang setiap minggu saya dikritik di media, saya tak tentang elektronik itu tentang wacana. Sebenarnya saya nggak merasa dirugikan itu, jangan merasa walaupun mau bilang gorengan buat apa-apa, mau dibilang seniman berkoyong juga apa, melacurkan kesenian juga. Cuman saya waktu itu memang nggak mau klarifikasi, ternyata neng itu abot, pengundapan ini kan abot. Dulu dong jual lagi ke Jakarta, bawa gambar, tapi ownernya galeri ini pada waktu itu kan gambar itu dari kantong segini kan. Tak rolling, tak presentasikan mau tak jual, beruntung maling dan memang sama beliau itu tidak bisa megangnya di tidak. Dan pada saat ownernya yang galeri itu sakit, dan kalau saya pernah di tahun 97, mungkin pembelinya itu ingin dengan kolektor itu. Kolektor itu belum pernah beli di sana. Makanya malam itu habis. Belum malam, dibuka jam 7, jam 3 itu habis. Nah, pas pulang dari Jakarta, udah tulisan luar biasa. Gorengan udah apa-apa, udah dimarahi sampai diskusinya tuh nggak selesai.
Lalu saya ketemu Pak Fajar. Pak, tahu nggak saya itu di bombardir di media tentang wacana yang tidak berputus, gorengan macam-macam. Pak Fajar tanya sama aku, uangnya itu apa? Untuk kalau nggak kenal, ya sedikit untuk barang. Pak Fajar malah bilang gini, aku jadi itu gorengan nggak ada. Karena Pak Fajar bilang gini, kalau saya sebagai pendidik, murid saya saja tidak terasa biasa. Apalagi mendengar muridnya nyolong kupet untuk menata itu. Jadi aku pegang. Cuman kenapa itu berkembang terus sampai tahun 2000? Karena saya nggak mau jawab. Silakan orang mau menulis apa. Bahkan saya itu berkelakar. Nggak apa-apa mau di media nasional, wong yang bahasa orang pinter kok daripada disanjung di sepasar Belingan itu nggak ada artinya. Itu heboh luar biasa. Heboh akhirnya agak nyerempet yang sebenarnya keluar konteks. Itu ada di fitnah mungkin cari kesugihan. Nah ini kan saya kira sudah mulai agak goncang lah ya karena mengenai keluarga. Agak goncang. 7 saudara beruntung buta huruf. Paling SD masih bilang pula. Laura sekolah di bulan Maret. Mungkin bisa jawab benar. Ini bisa matul. 82 kan ada prestir kunjungan ke Jogja, ada sekolah seni. Tahun 83 saya belum punya sana panjang. Saya pergi berdua sama Selamat naik setur kerudung. Terus saya sebagai sama saya nggak bilang sekolah sama almarhumah itu, apalagi keluarga orang. Jadi sama tiga pakai kantong itu segala penggel kalau naik kalau bingung penggel ya segala ya kita penggel kau mbak jumpa. Nah tepat jam 12 malam tuh tepat di Jogja, tidak tahu sekolahnya, di pinggir sawah ada suara tok ternyata ada pedagang kerupuk lagi nyetak. Terus aku permisi numpang ke pedagang kerupuk itu ternyata bahasa Indonesia sedikit bahasa Sunda numpang. Nah pas sholat subuh itu di pinggir sawah itu pedagang kerupuk itu tahu iya ada sekolah namanya sekolah Nembar itu di Karangmalang. Akhirnya pedagang kerupuk itu tidak jualan gitu. Jadi boncengnya aku berdua sama Selamat cara malam daftar malam enggak pagi kan sudah malam daftar pakai celana pendek. Aku ingat daftar ketemu guru saya guru SMS saya. Besok kalau diterima itu pakai celana panjang ya. aku sudah tahu bahan celana panjang tetrek gitu. Belum dijahit itu. Belum. Ini apa? Seragamnya beda. Nah, itu diterima. Cuma saya ambil kerja. Ya seni bangkit. Nah, kenalan sama Sarjono. Sekarang udah ke pegawai TPN. Aku tanya sama Sarjono, ada kerjaan nggak ya? Kerjaan apa ya? Dia daerah kamu. Oh ada mencangkul. Aku bayarannya nggak penting lah, yang penting aku makan. Terus mencangkul untuk menanami terong, untuk manisa terong yang itu sama campur karena dia ekspor. Itu nggak tahu nggak? Dilanggar sendirian. Terus pakai tetlok. Naik pagi nimbah untuk para sholat. Ya beruntung bahwa dari keluarga petani yang tidak ada garis pendidikan dan seni itu, tapi sebagai romantisme warisan itu membangun satu mentaliti yang luar biasa. Itu yang saya kira harus sadar ketika misalnya mulai beneran. Warisan saya bukan tanah, bukan rumah, bukan bank, tapi kemiskinan dan kekurangan pendidikan
pendidikan yang almarhum itu selalu bercerita. Jadi memberikan satu pengalaman, jadi gini, pengalaman yang tidak bisa dibeli. Umpamanya gini, gaya itu, jadi kere gaya itu. Turunan langgar pun saya kan anak sekolahan, bukan saya anak sekolah, saya mencakup. Itu kan berbalik. Jadi itu kira-kira modal yang keluarga nggak ada. Memang saya pernah melakukan hal yang sebenarnya karena lingkungan. Nah, ini lingkungan punya dampak. Karena tidak punya uang, lingkungan anak banyak yang punya besel ya. Jadi belakang saya sudah saya pinjami, sebelah kanan sudah dipinjami, kiri sudah diberi, depan itu sudah dipinjami. Akhirnya memang aktif. Kuliah sudah saja. Nah, lingkungan itu membentuk sikap. Akhirnya saya kayaknya mau minta uang. Pengalaman yang sebenarnya paling tidak bisa saya lupakan. Waktu saya pulang naik kereta. Tetapi ketika saya melihat ibu saya almarhumah simbol saya sudah tua, bilang juga ini. Andai kata ibu almarhumah ibuku itu adanya untuk anak, memang keadaannya nggak ada. Aku pulang lagi ke Jogja, pulang dari Jogja, pulang lagi ke Doplang Cilacap itu. Almarhumah masih nungguin nasinya itu. Dikiranya saya main, padahal nggak main. Nah itu saya terus punya ide yang agak tidak populis. Jadi rumah saya kan gini, penyangga pintu rumahnya tak jual. 70.000 itu udah kapok bener-bener kapok. Gawang lawang betul. Betul. Tadi waktu aku pulang gitu deh, ibumu melenda itu tadi bagol saya ketoprak. Nah, barangkali itu memberikan satu support yang luar biasa. Tapi aku udah mulai sedikit bocor, saya sekolah. Nah setelah itu almarhum itu memang bilang, ya memang keadaannya seperti ini, tidak ada dana. Kalau kamu mau sekolah, tak sanggup bismillah supaya tidak habis. Restu dari orang tua. Ya, mungkin uang lebih. Mungkin. Nah hari ini saya mungkin dengan kerja kesenian, tapi agak curiga positif loh. Ya. Mungkin almarhum ada dongeng beneran. Jadi ada ridho yang unik. Iya. Jadi maunya sandungan dalam rendah karir, aku udah gak kaget. Bukan mendahului kehendak Tuhan, tapi saya tidak banyak sandungan. Mungkin sandungannya lama sih goyek pen. Tulisannya orang apik tapi anak wong seneng. Orang pinter kok sugih. Kira-kira seperti itu. Tetapi aku udah feeling, ada dalam feeling saya. Ada prestasi yang saya kira mumpung ini saya ada kesempatan kita berbagi. Saya tuh bohong sejak ke sekolah. Dalam hal? Dari saya kepada almarhumah hanya tidak bohong gara-gara jual pintu. Saya tidak makan pun saya nggak pernah cerita nama. Jadi dibuat bohong terus saja. Almarhumah bohong. Jadi saya selalu bohong. Pokoknya saya bisa udah cukup. Padahal kurang. Orang dibiasa aja. Tapi saya bukan orang baik, cuma keadaan itu akhirnya mempunyai definisi yang saya kristalkan bahwa bakat adalah anugerah. Boko garis orang keturunannya petani, aku diwai keahlian gambar. Saya nggak ngerti almarhum bapak saya, saya masih kecil loh. Mbah dari bapak aku begitu. Mungkin ada garis kesenian, tapi bahwa bakat memberikan satu energi besar. Akhirnya memberanikan diri saya akan mendapat sekolah. Walaupun kalau tidak banyak materi yang berlimpah, tetapi tetap tidak mengurangi PD. Artinya PD semangat untuk tetap di sekolah.
Nah kalau hari ini saya nggak ngerti, orang hidup berhasil barangkali mungkin karena secara ekonomi mungkin ada kematangan. Ada orang keberhasilan itu barangkali karena aku belum ada tipe saya. Posisi saya di mana ya? Dan ternyata jalan kaki saya ini 5 tahun nih. 5 tahun. Ya tentu gengsi lah ya. Jadi berangkatnya sudah subuh. Nanti pulangnya rebah-rebah. Dan gue pengalaman gue itu pun nengol lawan. Digubring. Pak Nazirun, memang saya studi, leres sih. Sampai sekarang pun Pak Nazirun nggak pegang aja. Enggak. Dan alhamdulillah doanya bahwa sejak tahun 97 mau rumah mau mobil mungkin yang berbentuk dunia ini aku nggak mau. Dan atas nama istri anak. Jadi hari ini masalah telepon dari saya juga bisa telepon. Kenapa? Ini bukan apa? Saya merasa begini. Semangat hari ini semangat masa lampau. Dan saya juga tidak percaya dengan saya. Dulu mungkin kata ini publik ataupun kata diri saya itu mungkin terkosong. Nah, takut setelah ini dapat solusi saya lupa. Lupanya bukan lupa apa, mungkin lupa semangatnya. Mungkin kalau saya ketumbuhan duniawi ini barangkali nanti lah masih punya uang merasa tersedia dan jadi rem dan gasnya mungkin masalah. Depositnya juga masalah kok. Nah, deposit yang berupa materi dan anak iwan ini mal-mal dan obat. Jadi, tapi tentu kebutuhan saya terpenuhi, namanya gasnya, kanvasnya, kertasnya, tidurnya, ngopi. Itu aja. Karena ada kebahagiaan yang nggak bisa dirasakan sama diri saya. Itu kebahagiaan, kemerdekaan dalam berkarya. Cukup jangan gitu. Cukup. Sudah cukup. Nah tentu saya tidak kebahagiaan lagi. Anak istri saya itu hidup menurut umumnya ataupun habitosnya. Tangganya ibu ya seimbang, anakku barangkali melihat anaknya orang lain ke mall, barangkali ada sedikit materi ke mall mungkin sebenarnya beda. Nah, aku yang bagian gambar aja, dia nyapu kan, tapi rapi-rapi. Saya kan betul sih niatan ingin pulang ke asal. Oh, bukan ini karena saya juga dulu ini kebayang begini bahwa Jogja ini memang menyemai bakat itu paling apa ya? Bukan membandingkan kota lain. Ya, jadi kalau saya kan punya pengalaman tahun 83 itu seperti homeless di pinggir jalan di kawasan Malioboro. Makanya nggak heran ketika Rendra memberikan satu gelar kasur tuanya sendiri. Karena ambil seniman Jogja pada waktu itu sampai hari ini barangkali itu tidak ada yang tertutup di kayak perpustakaan berjalan. Ide ini berbagi, walaupun bukan berbagi uang. Dan ini yang aku pikir kampung halaman yang datang itu mungkin. Tapi rasanya iya. Ada satu komunitas yang cukup menarik. Tentu anak karya saya ada di mana-mana. Karena dari dulu sampai sekarang saya nggak mau membatasi pameran. Mau pameran di RT 5 kalau saya diberi satu kesiapan.
kesempatan jadi sebagai objek nasional atau bahkan mungkin diberi kesempatan di internasional. Bagi saya pameran sama ya, mempersembahkan publik ini publik masyarakat marginal, mau di Indonesia, saya pernah di Tokyo, bahkan ada yang saya publik di Lyon, di Austria, ada di China, di Hongkong, ada. Nah, di dokumentasi aja nggak bisa dipublik dulu. Itu negara-negara itu komunikasinya ya asal bahasa Tarsan itu bahasa kaitan yang bisa karena sering kedatangan tamu kan. Tapi ini sih bahasa Inggris sih bener ya. Inggris Inggris ya anakku nggak sastra Inggris. ya betul. Stafku ya juara-juara. Anakku yang nomor 3 malah SMP dulu saya wis ini ya. Makanya Inggris dewean. Yang mana bahasa Inggris ya? Semua itu enggak kan ya, enggak kan? Iya, termasuk mahasiswa. Bahkan hampir saya Eropa itu hampir semua musim rampung dan beruntung kolektor saya bahwa semuanya terbuka tanpa mengeluarkan jasa saya. Tahun 2000 saya sudah keliling hampir semua musim yang ada di Amerika, dari LACMA, MoMA, bahkan MoMA ada pernah kemarin, Getty, Norton Simon, dari Louvre, bahkan pernah ke museum yang nggak pernah saya bayangkan ya, itu museum di Nausima, itu Mr. Fukutake itu. Dan sampai hari ini Mr. Fukutake kesini nggak ada yang percaya. Waduh, museum itu gawat, super gawat. Dan bahkan diundang, dikasih 3 malam bermalam di arsitektur dunia namanya Tadao Ando Wedan lagi. Ngerti kita gak punya. Itu semalam ternyata hari jadi saya agak ngerti. Itu bertepatan dengan hallnya Tempel Koyasan. Jadi saya tetap tidur di biara. Diberi kesempatan untuk saya ketemu dengan ya pausnya Tempel Koyasan. Ya, dan pernah mimpi kan. Saya pernah tidur di Tempel Koyasan. Ternyata saya mau di Pala. Oh, enggak lagi. Itu adalah rahasia sebuah itu namanya. Oh, kawat. Dan pagi-pagi disembahyang di Tempel Koyasan. Barangkali ini berkah dari bagaimana dulu Bapak Ibu saya latihan untuk menerima. Silakan orang mau mengkritik apa saja, ya. Tetapi alam ini juga punya pengadilan sendiri. Iya. Malah dirukiat di wihara ya. Di wihara ya. Di wihara kelihatan semalam begitu. Sampai se-epoch ini sekarang. Alhamdulillah foto-fotonya ada. Ini. Itu yang bagi saya bukan masalah ekonomi ataupun popularitas, tapi pengalaman itulah menjadi sesuatu lain. Dan tidak saya praktis. Memang tidak saya praktis. Ada kata-kata. Kalau saya mungkin hidup di hotel di sana, mungkin semesta ini ya hanya mengizinkan saya dari Indonesia pameran di Tokyo di Mitsuma Atori, mungkin bermalam di hotel. Tempel Koyasan. Sangat berkesan sekali. Itu sampai hari ini saya nggak kayak mimpi. Karena Tempel Koyasan itu banyak sekali orang-orang yang ingin mencari ketenangan dari seluruh dunia hanya bisa di luar wihara Koyasan. Itu berkesan. Memang saat itu ada beberapa foto yang nggak boleh di ini karena ketemu dengan para rohaniawannya. Anggap saja bahwa kalaupun hari ini kita sedikit punya nama itu ya gampang aja. Dan tujuan yang saya bisa katakan tadi. Kalau pesan almarhumah ini, kalau pun dapat dampak ekonomi ya ini yang masalah kan.
Tapi kan ada sebuah musabah. Jadi kalau saya doa terus tapi saya tidak melakukan sesuatu kan bingung. Ini sebuah musabah apa misalkan Banyumas itu banyak orang-orang besar gitu. Iya, seperti Pak Tatamsi sebagai rektor utama orang bahkan ada yang di Bali sangat terkenal Abdul Aziz, Pak Sunario juga putra daerah dari Banyumas. Bahkan Sanggar Bambu Pak Sunarto PR itu juga putra Banyumas. Yang dapat gelar Raja Pastel Indonesia Pak Wardoyo orang Banyumas yang pernah dimiliki Rasul dalam untuk mendukung Sultan. Lalu ada perancang uang yang nomor 3 atau 4 namanya Abdul Salam dari ada 2 penulis, aku pikir kalau di Indonesia di kritik serupa itu Saneta Yuleman paling top, dokter dari Tinggarjaya dan Sudarmaji juga kritikus top di Indonesia. Dan sekarang kita masih punya Suhu, yaitu novelis paling handal, aku pikir kan langganan book fair di Frankfurt ataupun di Inggris itu budayawan Ahmad Tohari. Ini kan topnya luar biasa. Tidak artinya kita tidak menunjukkan Banyumas hari ini. Kenapa pertanyaannya tidak bilang kampung? Orang Banyumas tidak eksklusif sebenarnya. Lebur di mana-mana loh. Yang nggak pernah di sini, yang panas di Bandung. Ada apa di Banyumas? Kenapa mereka malah justru kondangnya di luar Banyumas? Saya pernah tanya Pak Almarhum Damar dari Sipajar, malah kultur Banyumas itu tidak menunjukkan keakuannya. Dan dong, itu keren tuh. Jadi saya ingin mengangkat itu loh, bangga berlogat ngapak itu. Ya jadi istilahnya karena gue apa ya? Nang Jogja minum banyu Jogja ya bisa menunjukkan kayak wong Jogja. Pak Naryo saya kira sekolah nang ITB, mungkin kuliah nang ITB, minum banyu sana di Kasamorokan jadi bagian dari masyarakat. Aku pikir masyarakat Bandung juga bangga dengan Selasa Pak Naryo, dengan Pak Naryo kan Sanggar Bambu, Pak Sunarto PR. Itu kan membanggakan sekali, banyak apa ya istilahnya, Sanggar Bambu terbuka tidak hanya untuk seni rupa. Dulu mungkin Sawu Jago ke sana, GAD, Ubu yang penyair terkenal, bahkan Rendra pernah singgah, Moti Buse juga pernah di Sanggar Bambu. Ya itulah ciri mungkin barangkali. Justru ini yang sangat dipertahankan. Nah, syukur yang ada di Banyumas itu tetap apa ya seperti Banyumas yang di perantauan kawan-kawan bisa dilewati ini nganggo zona zamane maju iki orang bisa ngecek ya menarik lah Sugiharto Timia Sokal Banyumas di Amerika. Pekerjaan yaitu bukan kita ahli manajemen tapi ya sedikit menyentuh bagaimana menghargai apa yang kita punya. Gampang lah kalau hanya sedikit ini orang perlu nganggo menyan kalau kembang. Pokoknya pinter menghargai waktu itu lumayan. Segitulah rumusnya, simple ya. Bisa menghitung yang kecil, layak dapat besar. Sing cilik gora-goranya itu mau gede menit-menit dan sesuatu yang kebetulan. Makanya juga ada istilahnya rekam jejak. Nah sekarang mungkin rekam digital karena mungkin selfie-nya belum progo. Saya kira aja berhenti di situ. Nah saya sederhana lah, saya punya pandai menghargai waktu, bisa menghitung yang kecil. Nah kepengen mandul suki warisan leluhur kita itu
mangan longan ulongan, mangannya dikurangi, tidurnya dikurangi karena punya tujuan demi setitik. Hormatan luar biasa dengan maestro besar. Turun podcast. Matur suwun. Demikian tadi bro guys, bincang-bincang kita bersama maestro besar kebanggaan Indonesia. Selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat, tetap semangat, semoga harapan segera menjadi kenyataan dan berkah tentunya. Fokus berpikir bijak agar ucapan dan perilaku kita benar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini lebih maju dan berkembang lagi. Yogi Panadito Channel ora member. Yogi Panadito Channel ora member.